Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahmasari Iswatun Hasanah, mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pasti kita ingin mengejar ilmu, mengejar kepintaran, dan juga ingin maju. Namun, jangan sampai kita lalai menjadi manusia karena mengejar itu semua, di mana manusia tidak hanya butuh otak, namun butuh hati, rasa, dan tanggung jawab. Nah, di sini Pancasila menjadi pengingat kita akan hal-hal tersebut. Kita sering mendengar istilah ilmu bebas nilai, di mana artinya ilmu tidak peduli akan agama, moral, ataupun etika. Yang penting hanya kebenaran ilmiah saja. Namun, dalam perspektif Pancasila, hal tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena Pancasila adalah kaidah yang fundamental. Ia menjadi rangkaian, susunan, dasar, dan tujuan pendidikan. Artinya, proses pengembangan ilmu di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Bukan karena kita ingin membatasi kebenaran akademik, tapi kita ingin ilmu itu beradab, bernilai, dan memiliki kemanusiaan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Pancasila mengarahkan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini mengingatkan bahwa ilmu tidak boleh menjadi alat untuk menolak keberadaan Tuhan. Para peneliti dan ilmuwan Indonesia tetap menghormati nilai-nilai ketuhanan dalam setiap karya-karyanya. Yang kedua ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini menuntut untuk setiap penelitian yang melibatkan manusia agar tetap menjaga martabat, hak asasi, dan budaya mereka. Tidak boleh ada eksperimen yang merendahkan derajat manusia demi kepentingan penelitian tersebut. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia, di mana sila ini menghendaki untuk ilmu yang dikembangkan agar bisa mempersatukan bangsa, bukan menghancurkan. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh juga bisa dinikmati oleh setiap anak bangsa, bukan hanya sebagian atau mayoritas saja. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam sila ini mengajarkan bahwa keputusan ilmiah tidak boleh bersifat otoriter, namun menjadikan musyawarah dan dialog sebagai cara utama untuk menentukan arah pengembangan ilmu. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini menjadi tujuan akhir dari setiap pengembangan keilmuan, di mana teknologi dan inovasi diharapkan untuk bisa berpihak pada setiap rakyat, serta menciptakan kesejahteraan, bukan kesenjangan. Kita sudah mengenal 5 sila tersebut, kita juga sudah menghafal. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjalaninya? Apakah nilai-nilai tersebut masih hidup dalam keseharian kita? Sayangnya, jawabannya seringkali belum. Kita tidak boleh menutup mata akan tergerusnya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini, di mana paham individualisme, materialisme, dan liberalisme masuk tanpa melalui penyaringan yang memadai. Akibatnya, krisis karakter melanda berbagai lapisan masyarakat. Tindakan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, serta maraknya berita hoaks di media sosial, serta rasa persatuan sebagai bangsa mulai retak oleh provokasi dan ujaran kebencian. Hal tersebut terjadi karena seringkali Pancasila hanya menjadi simbol dan kata-kata indah tanpa makna yang nyata. Ia hadir di dinding-dinding kelas dan diucapkan dalam upacara bendera, tetapi tidak hidup dalam praktik nyata dalam kesehariannya. Ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk menghidupkan kembali Pancasila, bukan lagi sebagai wacana, tapi telah menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.
Lantas, siapa yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu dalam perubahan ini? Jawabannya adalah generasi muda, khususnya mahasiswa, di mana mahasiswa bukan sekedar hanya mencari ilmu, namun mahasiswa adalah calon ilmuwan yang sedang belajar menjadi pribadi yang utuh, di mana ilmu-ilmu yang mereka dapat menyatu dengan kepribadian Pancasila. Kebebasan dalam berpendapat dalam akademik diharapkan mahasiswa dapat bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan dalam kepentingan politik atau juga dalam merusak persatuan bangsa. Kampus juga diharapkan untuk dapat memberikan kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan hak asasi manusia. Kampus juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan penghambat dalam perubahan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Pancasila adalah fungsi sebagai kompas yang memastikan ilmu pengetahuan tetap berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan Pancasila, ilmu melayani masyarakat, bukan menindas. Dengan Pancasila, teknologi memanusiakan, bukan menghancurkan. Serta dengan Pancasila juga kita membangun peradaban, bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan semata. Jadi, mari kita kembangkan ilmu pengetahuan dengan hati nurani, dengan akal sehat, dan dengan moral Pancasila. Karena masa depan Indonesia berada di tangan para ilmuwan yang berkarakter. Cukup dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.